Banyak orang gagal karena dipenuhi oleh hambatan berpikir positif. Nah, kali ini kita akan melihat apa saja hambatan berpikir positif. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kak Yano Bintang berharap semua penggemar Kak Yano Bintang bisa berpikir positif sehingga mampu meraih hasil yang maksimal dan melampaui dari target yang ada. Berpikir positif adalah modal bagi seorang untuk sukses, untuk berhasil, dan mencapai cita-citanya. Lawan berpikir positif tentunya Anda tahu adalah berpikir negatif. Tapi ada hambatan berpikir positif yang betul-betul akan menggeser, mengubah, dan membawa Anda semua ke tingkat sebuah kegagalan. Berpikir positif itu menurut Kak Yano Bintang ada 10. Yang pertama, bimbang. Bimbang adalah hambatan berpikir positif akibat tidak yakin dengan yang dia impikan, sehingga dia bimbang antara A atau B, A atau B, A atau B, sehingga berpikir positifnya miopi. Miopi itu seperti sakit mata kabur, apakah yang ini ataukah yang ini. Sangat bimbang, mengapa? Karena dia tidak yakin dan tidak fokus pada salah satu target yang dia inginkan, target yang paling bagus, target yang betul-betul mampu membawa dia berhasil. Yang pertama, bimbang. Hambatan kedua adalah ragu-ragu. Ragu-ragu. Beda dengan bimbang, bimbang itu berpikir A atau B, A atau B, sedangkan ragu-ragu ini dia tidak yakin dengan impian yang sudah dia canangkan, dia tidak yakin dengan mimpinya yang sudah digariskan, dia tidak yakin dengan keinginan kuatnya. Dia ragu-ragu, mengapa? Karena mungkin durasi yang sangat lama, mungkin sangat ribet, mungkin sangat berat menurut dia sendiri, sehingga dia menganggap ragu-ragu. Jadi hambatan kedua adalah ragu-ragu. Nah, yang ketiga itu resah. Jadi dia resah betul ketika menjalankan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Berpikir positifnya terganggu dengan keresahan diri. Resah karena tidak enak, resah karena terlalu lama, resah karena tidak yakin terhadap diri sendiri, resah karena jalan yang dilalui itu kok begitu berat, resah karena ya dia lebih diganggu oleh resahnya daripada berpikir positifnya, sehingga berpikir positifnya gagal. Ya, nah yang keempat adalah gelisah. Seorang berpikir positif, dia tidak bisa menempuh tujuan dengan bagus karena selalu gelisah. Gelisah ketika berada di jalan yang akan dia lalui. Mengapa? Karena hasil belum terlihat sama sekali. Karena tujuan belum terlihat sama sekali, berhasil atau tidak. Sehingga dia gelisah. Gelisah itu sampai tidak bisa tidur, sampai dia sakit. Berpikir positifnya akhirnya hilang, maka yang muncul adalah gelisah terhadap apa yang diinginkan. Yang kelima adalah statis. Dia ingin mencapai sebuah tujuan, dia ingin mencapai sebuah target, tetapi dia tidak ada pergerakannya, tidak ada perkembangannya, dia statis, itu saja yang dilakukan. Sehingga ya tujuan tidak akan pernah tercapai karena dia selalu berhenti dalam sebuah perjalanan. Dia tidak mengalir, tidak terus terdorong, termotivasi, tapi itu saja. Nah, ini hambatan dari berpikir positif. Kemudian yang keenam itu takut. Jadi berpikir positifnya hilang karena takut. Takut bahwa itu nanti nggak berhasil. Takut bahwa tujuan nanti gagal. Takut kalau itu membebani diri dia. Takut kalau padahal kalau terus dijalani bisa berhasil. Yang ketujuh adalah bingung.
Bingung itu hambatan berpikir positif. Anda nggak akan pernah berpikir positif ketika bingung terhadap yang Anda targetkan sendiri, yang sudah Anda inginkan sendiri, yang sudah Anda mimpikan sendiri, sudah dicita-citakan sendiri, lah kok bingung. Kalau bingung ya pasti ada caranya, jangan terus frustasi. Bingung itu bisa tanya orang lain atau membaca buku, diskusi, tinggalkan sejenak untuk refreshing supaya tingkat kebingungannya bisa diturunkan dan berpikir positifnya akan terus berkembang. Yang ke-8 itu menyerah. Jadi dia sudah angkat tangan terhadap tujuan yang diharapkan. Berpikir positifnya seakan-akan tidak ada. Berpikir positifnya seakan-akan tidak menjadikan modal bagi dia. Mengapa? Karena dia menyerah dengan yang dilaluinya. Dia sudah berjalan, sudah usaha, sudah biaya banyak, sudah berkeringat, tapi dia menyerah. Karena menyerah dia kembali ke jalan awal lagi. Maka hidupnya tidak akan pernah sukses. Ya. Yang ke-9 itu plan. Plan itu artinya kadang berpikir positif, kadang berpikir negatifnya lebih banyak. Kadang dia jalankan cita-citanya, kadang tidak. Jadi plan, tidak tegas sesuai dengan track rel yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, berpikir positif akan terganggu ketika Anda tertutup. Karena berpikir positif itu adalah bagaimana kita mengkonstruksi diri supaya diri kita yakin. Nah, keyakinan itu didorong oleh kegiatan sehari-hari yang terus berkelanjutan. Maka ketika Anda tertutup, tentu tidak akan dapat informasi baru, tidak akan dapat hal-hal yang baru, tidak akan dapat formula-formula baru, dan tidak dapat cara-cara baru yang bisa menjawab tujuanmu, yang bisa mengangkat tujuanmu. Nah, itulah 10 hambatan berpikir positif. Saya berharap Anda selalu berpikir positif, dimanapun berada, kapanpun berada, selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif, jangan membuli orang, jangan menegatifkan orang, tapi yakin bahwa berpikir positifmu akan mampu membawa Anda sampai ke tujuan. Demikian, ketemu kali lain, salam Kak Yono Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.